Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambah pundi-pundi amal ibadah kita lewat mengkaji ilmu agama melalui muzakaratul ilmi, karena Rasulullah SAW bahwa muzakaratul ilmi khairun min alfi rak'atin tatawuan, bahwa menuntut ilmu atau muzakarah, membincangkan tentang keagamaan, tentang ilmu agama, maka itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Selawat serta salam selalu kita curahkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kelak nanti kita di yaumil qiyamah memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Al-Mu'awana yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian daripada kitab kuning, kitab Tanqihul Qaul, yang dimana memberikan motivasi fadilatul a'mal untuk berbuat amal ibadah, karena kita kelak nanti di akhirat yang akan menjadi bekal, yang akan menunjang kehidupan kelak nanti, itu adalah prestasi ibadah kita waktu di dunia, yang dimana di saat itu sudah tidak ada lagi artinya bagaimana harta benda, jabatan, tahta, kecuali orang akan diukur kehidupannya kelak nanti di akhirat adalah dengan bagaimana prestasi ibadahnya waktu di dunia. Sehingga oleh karena itu kitab ini menjelaskan atau memberikan motivasi-motivasi tentang ibadah, tentang satu amalan, supaya kita semakin bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena masalah ikhlas dan tidak ikhlas, tetapi mengharap kepada Allah satu balasan, itu juga salah satu wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam season saat ini kita sampai kepada bab yang ke-21, menjelaskan tentang fi fadilati dzikrillah, tentang keutamaan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukur bagaimana kecintaan kita kepada Allah dengan juga kecintaan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diutarakan beliau dalam hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul hubbillah hubbu dzikrillah. Tanda-tanda orang mencintai Allah adalah bagaimana ia
gemarnya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia senangnya menyebut asma-asma Allah. Dan sebaliknya, wa alamatul bughdillah budhu dzikrillahi azza wa jalla. Tanda juga seseorang itu kebencian kepada Allah, berarti ia pun juga kebenciannya kepada orang-orang yang berzikir atau tentang zikir kepada Allah ia tidak sukai. Berarti menandakan seseorang itu ia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas dalam hadis ini bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kecintaan seseorang itu diukur juga bagaimana dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir disebut juga daripada taman-taman surga, dan bahkan majelis zikir di mana di bumi ini tempat-tempat berzikir dilihat oleh penduduk langit, oleh para malaikat, bahwa majelis zikir yang ada di bumi ini dia bercahaya. Tak ubahnya juga kita bagaimana melihat di atas langit yang bercahayanya bintang yang bergelapan di atas langit. Nah begitu pula para malaikat pun juga kagum tentang bagaimana cahaya-cahaya yang ada di bumi ini, yakni adalah tempat-tempat zikrullah, tempat-tempat di mana dikumandangkannya asma Allah Subhanahu wa taala. Karena zikrullah, bahwa zikir kepada Allah itu adalah gambaran kecintaan bagaimana seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya afdalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamah az-zakirunallaha katsira. Bahwa sebaik-baiknya hamba derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah az-zakirunallaha katsira. Ketika ia bagaimana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sepatutnya lah, seyogianya lah kita bagaimana untuk memperbanyak daripada zikir itu sendiri. Karena menandakan ketika bagaimana kita berzikir itu juga membersihkan daripada hati kita ini. Karena Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya juga menyampaikan bahwa jalan untuk menutup setan itu ada 3 langkah. Pertama, dengan kita mendawamkan wudhu. Semakin kita melindungi diri dengan air wudhu, dengan kesucian, maka di situ juga kita sedang membentengi daripada masuknya setan ke badan kita. Lalu yang kedua, dengan kita memperbanyak puasa. Karena dengan kita memperbanyak puasa, dengan seringnya kita berpuasa, maka akan semakin mengecil pori-pori yang ada di dalam badan kita ini. Sehingga menutup bagaimana masuknya setan untuk masuk ke aliran darah kita dengan kita menjalankan daripada ibadah puasa. Lalu yang ketiga, untuk kita membentengi daripada syaitan adalah dengan zikrullah. Karena dengan kita mengisi hati kita dengan zikrullah, dengan kalimat-kalimat Allah, maka otomatis di saat itu tidak ada ruang untuk daripada setan akan masuk atau akan bagaimana menguasai hati kita. Karena setan ini akan masuk lewat pori-pori kita.
pori-pori badan kita lalu masuk ke peredaran darah. Dan yang dituju oleh setan hanya satu, yaitu adalah hati. Nah, ketika hati sudah dikuasai sama setan, karena dalam badan kita ini adalah rajanya, maka organ tubuh kita ini akan diperintah atas keinginan yang ada dalam hati, yang didorong daripada hawa nafsu, bisikan daripada syaitan. Sehingga kata Imam Ghazali tadi, untuk membentengi diri kita dari syaitan itu 3 hal kan. Dawamul wudu, memperbanyak puasa, dan zikrullah. Ini juga disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa zikrullah ilmul iman, bahwa zikir kepada Allah adalah satu tanda, satu bendera tentang keimanan seseorang. Wa bara'atu minan nifaq, dan zikrullah juga akan membebaskan seseorang dari sifat munafik. Wa hisnu minasyaiton, dan benteng daripada syaitan. Nah, sehingga dengan 3 hal ini, dengan kita memperbanyak zikir, maka kita juga akan dilindungi daripada syaitan akan menguasai tubuh kita ini. Karena ketika hati seseorang sudah dikuasai dengan syaitan, maka perilakunya juga sudah tidak lagi mencerminkan sebagaimana manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keterangan juga hadis yang lain, wa khairul ibadati akhfuha wa khairul rizki ma yakfi, bahwa sebaik-baik ibadah adalah menyembunyikannya. Sehingga zikir pun juga khairul zikri zikrul khafi, bahwa zikir yang baik, zikir yang paling baik adalah zikir secara pelan atau secara diam-diam. Jadi diamnya dia sudah berzikir. Karena zikir ini tidak mengenal waktu. Artinya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi apapun. Baik dalam pagi hari, di sore hari, kita selalu melantunkan kalimat-kalimat asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga otomatis zikir ini sendiri terbagi menjadi 2. Ada zikir secara jahar, secara bagaimana? Keras. Ketika kita bertahlil, ketika kita seusai sholat berjamaah, lagu. Tapi di lain waktu, kita bagaimana juga di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat bagaimana di satu tempat yang lain kita juga zikir secara khafi, secara bagaimana kita memelankan, menyembunyikan daripada zikir itu sendiri. Karena artinya menyembunyikan zikir tidak secara zahar, tidak secara keras membaca zikir, karena takut terjadinya riya. Dan itu pun juga satu ibadah yang digolongkan golongan daripada khairul ibadati akhfuha, sebaik-baik ibadah adalah menyembunyikannya. Sehingga afdalu zikri zikrul khafi, sebaik-baik zikir secara pelan-pelan, tidak secara zahar. Tetapi untuk bagaimana mensyiarkan daripada agama ini sendiri, di satu sisi lain silakan kita juga menggemahkan kalimat Allah, membesarkan kalimat zikir, karena untuk mensyiarkan dan mengajak orang lain untuk bagaimana kita berzikir secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul rizqi ma yakfi, dan sebaik-baik rizki adalah yang membuat kita cukup. Karena banyak orang diberikan rezeki yang berlimpah ruah, tetapi ia tidak pernah merasa cukup. Sehingga pantas sambungan hadis wa khairul ibadati akhfuha wa khairul rizqi ma yakfi, sebaik-baiknya daripada juga rezeki adalah yang membuat kita merasa cukup. Karena inilah kesulitan bagaimana kadang manusia untuk merasa cukup, selalu merasa kekurangan, padahal ia bergelimang daripada harta benda.
sehingga semoga kita diberikan kecintaan kita kepada Allah melalui kalimat-kalimat zikir, dan juga kita juga diberikan rezeki yang membuat diri kita pun juga merasa cukup dan merasa bangga, merasa bersyukur dengan apa sesuatu yang kita miliki. Inilah kajian bagaimana tentang fadilah berzikir dalam kitab Tangkil Kaul. Insyaallah dalam sesi yang lain kita akan melanjutkan bab yang ke-22 tentang keutamaan daripada membaca tasbih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita digolongkan daripada hamba Allah yang gemar berzikir, sehingga dilindungi daripada ajakan syaitan, dan kita digolongkan orang-orang yang husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.